Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Semua dana ini adalah dari semua gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Cilacap, sehingga bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi kami selaku panitia beserta rekan-rekan, apabila dalam penyelenggaraan ini kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Insya Allah kalau kita masih diberi umur panjang, kita kedepannya akan berusaha yang lebih baik lagi. Jadi yang jelas pertama mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-78. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pendiri bangsa kita ini, koperasi dirancang sebagai soko guru ekonomi. Pertanyaan saya, wis coba apa durung ya? Halo, soko guru ekonomi bangsa Indonesia ya. Ini juga dikomitmen sama wakil-wakil kita yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Sampai sekarang tabnya belum dicabut. Kalau ada perkenan saya minta maaf kalau salah ya. Itu tab MPR nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 belum terwujud. Belum terwujud pertimbangan MPR seperti itu ya. Serta sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Politik ekonomi nasional yang diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud usaha menengah yang kuat dan besar. Bikaulina alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan resepsi peringatan Hari Koperasi yang ke-78 tingkat Kabupaten Cilacap. Terus mungkin sedikit motivasi agar koperasi ke depan untuk bisa berjalan lebih baik, lebih semangat. Yang pertama, seluruh anggota koperasi untuk menerapkan ini yang kami dorong kepada seluruh ASN atau pegawai negerinya Cilacap, namanya prinsip kerja becus dan badan. Becus nek carane wong Jawa itu adalah ya berarti bener lah ya, kerjanya sing becus, kerjanya sing apik, kerjanya sing apik. Tetapi terus kemudian saya artikan becus ini setiap hurufnya untuk memotivasi kita dalam bekerja sehari-hari apapun. Saya tak merenungi ini ternyata pasti diterapkan apapun, apalagi ini koperasi. Sehingga menjadi seorang pengurus koperasi, becus ini B-nya harus diniati yang pertama kudu dua prinsip bener. Artinya kita harus mengawali sesuatu mendirikan koperasi niatnya baik untuk memutarkan ekonomi kerakyatan, mensejahterakan anggotanya. Yang sering banget disampaikan itu koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggotanya. Terus kemudiannya E-nya itu adalah eling. Ini eling ini adalah sesuatu hal yang kita harus ingat bahwa saya yakin yang namanya menjadi anggota koperasi kan ada ADART, prinsip-prinsip yang harus dipegang. Kudu eling itu apa? ADART tentunya mengatur kewajiban-kewajiban, hak-hak, termasuk regulasi yang harus dipatuhi. Dan yang paling tinggi lagi, eling harus gawe urip. Terus C-nya itu cerdas. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jomadi. Ada yang namanya sekarang itu kita pada fase revolusi industri 4.0 atau 4.0. Di negara-negara maju sudah 5, sudah 5.0. Kita karena masuk kategori negara berkembang itu pada 4.0, di mana yang namanya modernisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari. Kita memang harus menyesuaikan diri. Akhirnya apa? Digitalisasi keuangan, digitalisasi manajemen, dan digitalisasi apa yang namanya di dalam
sebuah organisasi harus benar-benar diterapkan, kalau nggak tertinggal. Ibarat zaman sekarang itu orang tidak khawatir ketinggalan dompet. Mana isinya ATM, kartu kredit, kartu dan sebagainya, KTP. Sekarang kartu identitas serba digital kok. Paspor digital, kartu nikah digital. Terus normali ATM, kartu kredit terhubung semuanya dengan aplikasi mobile banking. Itu adalah, oleh karena itu kita harus mau belajar cerdas. Itu adalah konsep kita menyesuaikan diri, mau belajar dengan perkembangan zaman. Terus U-nya itu adalah ulet. Ulet ini adalah kita mendorong adanya untuk inovasi kreasi. Artinya kadang-kadang sebuah organisasi itu terjebak yang namanya seremonialitas, formalitas, dan rutinitas saja. Sekali ya penting lah ya ini jalan lah, sebenarnya inilah jalan. Tetapi terus kemudian tidak memaknai ada sebuah semangat untuk perubahan ke arah lebih baik. Inilah yang dinamakan inovasi. Inovasi ulet ini berulang-ulang terus berinovasi. Inovasi itu perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya apa? Misal di koperasi biasanya pelayanannya lama. Ketika terus kemudian jadi mudah, jadi cepat, itulah yang di situ namanya inovasi. Inovasi adalah perubahan ke arah lebih baik. Inilah semangat ulet untuk melakukan inovasi. Terus S-nya itu adalah santun. Santun ini adalah sebenarnya konsepnya seorang pegawai koperasi. Kalau saya ke PNS itu kita harus dibekali jiwa yang namanya santun ini, kepribadian yang baik. Artinya apa? Ya otomatis menjadi seorang pegawai koperasi, menjadi kami kalau menjadi PNS itu tentunya dicontoh, menjadi public figure. Oleh karena itu tentunya kita harus benar-benar memiliki jiwa kesantunan, kepribadian yang baik. Kalau kepribadian yang baik, moral yang baik, apapun situasinya, pada akhirnya lah saya nggak ikut-ikutan, lah saya nggak ini itu dan sebagainya. Karena benteng kepribadiannya baik, santunya nilainya baik. Hari Koperasi yang ke-78, insya Allah sekali lagi kami juga berkomitmen untuk bersama-sama dengan Dekopinda, baik nanti sinergi langsung ataupun sinergi tidak langsung melalui OPD kami ataupun hal-hal yang lain pribadi kami, selagi kami bisa bermanfaat untuk Dekopinda, selagi kami bisa bermanfaat untuk koperasi yang ada di Cilacap dengan senang hati. Ini tumpeng katanya ada filosofinya Pak, temuju ing lempeng. Nah, umpamanya kepada yang kedua supaya tumindak ing lempeng, supaya kita agar mungkin Bapak. 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih.